Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Riau Sujarwani, dosen mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Pada malam hari ini mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Zakaria, NIM 2010-1021. Pada malam hari ini saya akan mencoba merangkum materi-materi yang telah Ibu sampaikan dalam perkuliahan Sistem Ekonomi di Indonesia sebagai berikut. Ada 7 hal yang saya rangkum dari materi Ibu, mulai dari materi kedua sampai dengan terakhir, yaitu mulai dari pengertian sistem ekonomi, klasifikasi sistem ekonomi di Indonesia, landasan sistem ekonomi di Indonesia, unsur-unsur kebijakan ekonomi, globalisasi ekonomi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan juga ekonomi kreatif. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan mulai membahas mengenai yang pertama, yaitu pengertian sistem ekonomi di Indonesia. Banyak teori mengenai pengertian dari sistem ekonomi, mulai dari Wikipedia juga beberapa ahli. Namun secara garis besar, pengertian dari sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur dan mengelola segala aktivitas perekonomian di suatu negara sehingga dapat memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Lalu kita masuk ke klasifikasi sistem ekonomi di Indonesia. Nah, klasifikasi sistem ekonomi di Indonesia ini terbagi atas dua, yaitu mekanisme dan koordinasi serta juga ideologi. Nah, kalau terkait mekanisme dan koordinasi, dibagi lagi menjadi sistem ekonomi tradisi, komando, dan juga pasar. Serta dari segi ideologi dibagi menjadi 4, yaitu kapitalisme, sosialisme, ekonomi Islam, dan juga campuran. Lalu bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Sistem ekonomi di Indonesia ini kalau dari segi ideologinya kira-kira menganut sistem ekonomi apa? Sistem ekonomi di Indonesia ini menganut sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Seperti mana kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang juga menjamin hak-hak keberlangsungan masyarakatnya, baik dari segi apapun, termasuk salah satunya adalah dari segi ekonomi. Nah, yang materi ketiga adalah mengenai landasan sistem ekonomi di Indonesia. Landasan sistem ekonomi di Indonesia ini terbagi atas dua, yaitu landasan ideal atau Pancasila, yaitu Pancasila, dan juga landasan konstitusional, yaitu Undang-Undang 1945, pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan juga 4. Oke, terus ini mengenai unsur-unsur kebijakan ekonomi. Ada 8 unsur, mulai dari kebijakan harga dan upah, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan, kebijakan sosial, kebijakan kesempatan kerja, kebijakan moneter, kebijakan keuangan negara dan fiskal, juga kebijakan industrialisasi. Kita masuk ke materi kelima. Mohon maaf kalau videonya terpindah-pindah, soalnya supaya nggak mengganggu ini, materinya tertutup. Oke, yang kelima adalah mengenai globalisasi ekonomi. Nah, apa sih globalisasi ekonomi itu? Globalisasi ekonomi secara harfiah itu bisa diartikan yaitu suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Nah, terus ada 5 bentuk globalisasi, yaitu globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan dan informasi, juga globalisasi perdagangan.
Lalu apakah globalisasi ekonomi ini memiliki dampak positif dan negatifnya? Tentu dalam hal dampak positifnya yaitu mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan tenaga kerja bisa meningkat, terciptanya bisnis e-commerce, meningkatkan nilai ekspor dan impor, bahkan bisa membuat terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Nah, sedangkan dampak negatifnya dari globalisasi ekonomi ini adalah mengenai ketimpangan pendapatan, penurunan standar lingkungan, juga produk yang lokal yang kalah bersaing dengan produk dari luar negeri. Kita lanjut ke pembahasan ke-6 yaitu mengenai badan usaha milik negara alias BUMN yang sering kita dengar. Nah, secara umumnya BUMN ini merupakan badan usaha yang sebagian atau keseluruhan kepemilikannya dikuasai oleh negara. Dan tujuan dari berdirinya badan usaha milik negara ini itu adalah berbasis nirlaba, itu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat. Nah, terus kalau kita sudah sering dengar nih mengenai BUMN, apa saja sih perusahaan apa saja yang masuk dalam di bawah kepemimpinan BUMN? Itu ada PT Kereta Api Indonesia, PT Pos Indonesia, Perum Bulog, PT Garuda Indonesia, Pelni, Asuransi Jasa Raharja, Kimia Farma, ini dalam bidang kesehatan. Nah, kalau perbankan itu ada Bank BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, serta kalau dari penerbangan PT Angkasa Pura. Nah, kalau terkait kesejahteraan mengenai listrik yaitu PLN. Kita masuk ke pembahasan mengenai ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini apa sih? Kita sering dengar kan orang bahasanya tuh ekra kalau nggak salah saya. Nah, terus ekonomi kreatif ini tuh merupakan sebuah konsep dari era ekonomi baru yang mengintensifikasikan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, terus manfaat ekonomi kreatif ini ada 5 macam kalau dari yang saya pelajari, yaitu mampu menciptakan lapangan kerja baru, membuat masyarakat menjadi lebih kreatif, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan inovasi di berbagai bidang, serta menciptakan kompetensi bisnis yang lebih sehat. Nah, terus terakhir adalah mengenai contoh usaha di bidang ekonomi kreatif. Nah, ada dari segi periklanan, advertising, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, craft, desain grafis, fashion, musik, game, permainan interaktif, televisi, atau broadcasting. Nah, itu adalah contoh-contoh usaha di bidang ekonomi kreatif. Demikian Bu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya rangkum mengenai dari keseluruhan materi yang telah Ibu sampaikan. Saya sadari bahwa masih banyak kekurangan dalam saya merangkum materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk itu saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Demikian Bu, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.